Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ibu bapak guru hebat, perkenalkan nama saya Nelly Riati Syalagan, calon guru penggerak dari Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selamat menyaksikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara terdiri atas pendidikan dan pengajaran, kekuatan sosiokultural, pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, serta budi. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai tenaga pendidik, di sini kita berperan menjadi fasilitator untuk para peserta didik kita agar mereka mampu mencapai tujuan pembelajaran yang ingin. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun di dalam lingkungan berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kita tahu bahwa budaya juga mempengaruhi di dalam pendidikan dan pengajaran yang kita berikan terhadap peserta. Sosiokultural. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Sosiokultur budaya di sini untuk mengenali nilai leluhur kearifan lokal yang relevan dengan penguatan karakter anak, seperti nilai kerjasama, kejujuran, cinta tanah air, gotong royong yang terkandung dalam sebuah sosial kultur budaya yang dimiliki suatu daerah. Dan ini akan diterapkan oleh peserta didik di dalam kehidupannya, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melaksanakan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya. Di era zaman sekarang ini, kodrat alam dan kodrat zaman sangat mempengaruhi peserta didik. Pada pembelajaran kita harus memperhatikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak ataupun karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelumnya saya masih percaya pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran yang berpusat pada guru atau kita kenal dengan teacher center, di sini kita melihat bahwa peran guru hanya mentransfer ilmu saja, sehingga saya lebih berfokus pada tuntutan pencapaian murid-murid tanpa memperhatikan kebutuhan siswa. Yang kedua, setiap anak memiliki kondisi, situasi, dan kebutuhan yang sama. Selanjutnya, pentingnya pencapaian kurikulum dan target KKM atau lebih mengutamakan nilai kognitif. Saya lebih mengutamakan kemampuan kognitif dan kurang memperhatikan karakteristik setiap siswa di kelas. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang keempat, pembelajaran yang konvensional. Metode yang saya menggunakan masih bersifat ceramah. Dan yang kelima, setiap anak memiliki gaya belajar yang sama. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul 1.1 yaitu
Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Setiap anak memiliki kodrat alam yang berbeda. Pentingnya mempertimbangkan kebutuhan anak. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Pembelajaran berdasarkan konteks sosial budaya yang merupakan kultur daerah. Pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan berbagai sumber belajar. Peran saya sebagai pendidik, saya hanya menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, menjadi satu kesatuan. Saya juga menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menghargai karakter setiap siswa, melibatkan siswa di dalam membuat kesepakatan sebagai aturan di dalam proses pembelajaran. Saya juga menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan mengajak siswa belajar tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas dan memberikan ice breaking yang dapat meningkatkan konsentrasi para peserta didik. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan penilaian Ki Hajar Dewantara? Penerapan cerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya laksanakan adalah pembelajaran yang menyenangkan, memfasilitasi gaya belajar anak yang berbeda, pembelajaran yang mengakomodasi keterampilan abad 21 dan TIPEK, serta memperkenalkan kultur sosial budaya daerah. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kegiatan yang kami lakukan adalah pembiasaan 5S, kemudian kegiatan literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ada juga kegiatan ibadah 2 kali sebulan, kemudian menyanyikan lagu nasional ataupun lagu daerah, serta berdoa setelah pembelajaran usai yang dilaksanakan sebelum pulang sekolah. Kegiatan pembelajaran di kelas yang kami terapkan yaitu membuat kesepakatan kelas, berdoa, menghargai pendapat, menghormati guru dan teman, mendorong peserta didik menghasilkan karya, serta memberi pendapat, pemikiran di dalam pengambilan keputusan. Nilai karakter yang kita hasilkan yaitu kerjasama, gotong royong, religius, kreatif dan inovatif, serta bernalar kritis. Adapun kesimpulan dan refleksi yang dapat saya ambil dari modul ini yaitu guru sebagai penuntun dan penunjuk arah untuk menebalkan garis-garis samar kodrat yang dimiliki oleh anak. Guru juga harus menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, berusaha dalam pembelajaran untuk menyisipkan nilai-nilai kebudayaan nasional maupun lokal dengan cara merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Terima kasih telah menyaksikan video tersebut. Juah, juah.